Selama orang itu berbuat baik, sekalipun bukan Katolik, dia adalah orang yang betul juga diutus Allah untuk menjadi baik, membaiki orang lain. Jadi bukan karena merek Katolik lalu bisa berbuat sesuatu yang baik. Itulah fanatik. Ya, kalau dia itu baik, jangan dilihat agamamu apa. Tidak begitu. Baik ya tetap baik. Itulah yang kedua. Maka marilah saudara sekalian, saya memang tidak pernah menjelaskan begini, tapi saya menekankan kelemahan-kelemahan manusia itu di mana dan apa yang bisa kita ubah supaya ada kerukunan, supaya ada kekompakan, sehingga benar-benar kita bisa bersyukur bahwa kita boleh ambil bagian dalam tugas di paroki sebagai fungsionaris tanpa memandang tinggi rendahnya fungsi. Semua sama di mata Tuhan. Tapi kita perlu mengabdi dengan tulus. Hendaknya pokok-pokok pikiran ini akan mewarnai umat yang hadir ini untuk selalu mengkoreksi diri, untuk meningkatkan mutu kualitas hidup kita sebagai seorang Kristiani. Dan Ekaristi Kudus memberikan sumbernya, kekuatannya, supaya kita benar-benar selalu disucikan oleh Ekaristi Kudus yang kita terima setiap harinya. Tuhan telah memberi, Tuhan telah mengambil, seturut kehendak Tuhanlah semuanya terjadi. Terpujilah namanya. Diambil dari kitab Ayub. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara sekalian, pada hari ini kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi secara khusus kita umat yang hadir ini ikut bersyukur atas pesta nama satu pelindung dari wilayah Damianus, dengan harapan bahwa kita makin meningkatkan kualitas kita di dalam pelayanan Tuhan, khususnya di paroki dan di wilayah. Itu intensinya, dan kita membangun persaudaraan sukacita dalam pelayanan dimanapun kita berada, khususnya di wilayah Damianus yang hari ini merayakan pesta namanya. Marilah kita menyadari bahwa kita harus menyempurnakan diri, dan Injil pada hari ini menekankan bagaimana kita bisa hidup yang jujur, hidup yang layak, penuh kasih di dalam mengikuti Kristus. Untuk itu kita mintakan ampun kepada diri kita, karena kita harus menyempurnakan kembali kehidupan iman kita karena dosa-dosa kita, dan kita mohon ampun kepadanya. Kita hening sejenak untuk memeriksa batin kita masing-masing. Saudara sekalian, ada dua peristiwa ya sederhana yang terjadi pada hari ini bisa dipakai untuk menunjukkan atau memberikan suatu inspirasi yang besar kepada kita. Injil suci pada hari ini menggambarkan adanya pertengkaran di antara murid Yesus. Dan Yesus tahu apa yang dipertengkarkan. Yang dipertengkarkan itu adalah sesuatu yang tidak penting sebenarnya. Karena itulah maka Yesus tidak menjawab ingin menyelesaikan pertengkaran itu. Tetapi pertengkaran ini bisa menjadi refleksi juga bagi kita sekarang ini, juga bagi lingkungan Damianus yang memperingati pesta namanya dan dengan segala macam tujuan lainnya. Yaitu apa? Pertengkaran itu adalah sesuatu yang biasa. Di dalam kehidupan manusia tidak mungkin lepas dari pertengkaran. Suami istri pun juga pertengkaran. Dan agak aneh kalau suami istri itu tidak pernah bertengkar. Dan pertengkaran itu sudah dimulai pada anak-anak. Anak-anak juga bertengkar sampai menangis. Tetapi mengapa Yesus mengambil anak kecil
sebagai jawaban dari pertengkaran itu yang harus menjadi refleksi. Mengapa? Biasanya orang itu mau menyelesaikan persoalan. Nah ini bicara mengenai wilayah atau pelayan, fungsionaris. Seolah aku punya tugas untuk menyelesaikannya. Belum tentu kamu bisa menyelesaikannya. Tapi karena aku ditugaskan, nah itu. Lalu jangan-jangan ini suatu kesombongan ini mungkin, nggak tahu. Tapi juga dibiarkan begitu, ya bukan. Jadi di sini jelas yang mau dikatakan oleh Yesus. Untuk bisa menyelesaikan pertengkaran itu, apapun malah harus mempunyai suatu sifat seperti anak-anak. Nah, Anda tidak mengerti. Loh, kok anak-anak dibuat contoh? Karena Anda melihat anak-anak itu secara remeh. Apa yang ada di dalam diri anak kalau dia bertengkar? Kelihatannya hebat sampai menangis. Tapi hatinya tetap jujur. Tidak ada rasa dendam. Anak-anak tidak punya dendam. Kalau tidak diajari orang tua yang elek. Anak-anak itu hanya mengikuti emosinya. Ingin mengikuti apa yang tidak cocok pada saat itu. Itu biasa. Jadi yang diambil dari anak adalah kejujurannya. Kedua juga, anak-anak tidak punya pikiran-pikiran jahat. Itu orang tua yang punya pikiran jahat, dendam, iri. Pertengkaran suami istri juga kadang-kadang karena kecewa. Anak-anak tidak, ya karena tidak cocok lah. Karena setelah itu anak itu akur kembali. Jadi kejujuran itu, ketulusan. Dan lalu pula juga pertengkaran ini untuk juga supaya refleksi. Iyo, aku yo keliru sak benere. Itu sedang kira tidak. Aku wis bener. Berulang-ulang kali Romo, beribu-ribu kali. Nah, kata-katanya kan ekstrim. Sudah saya bilang, tapi masih begini-begini ya. Itu sifat orang tua, bukan sifat anak. Jadi contohlah anak itu. Dan anak itu punya hati damai. Damai. Inilah yang menjadi bahan refleksi. Tapi kita tidak seperti anak-anak dalam menyelesaikannya, tapi punya semangat seperti anak, jujur, rendah hati. Itu kalau diterjemahkan. Dan mengakui, aku yo salah sak beneri. Banyaknya tidak begitu. Benarnya sendiri. Juga dalam lingkungan hati-hati fungsionaris itu. Nanti kecewa sendiri kamu. Aku getun dari fungsionaris ini. Ketiban sampur aku ini. Nah, karena apa? Karena dia sempit melihatnya. Gak paten aku kok dulu begitu kok dulu. Ini kata-kata umat bukan kata-kata saya. Saya hanya mengutip. Gak paten aku jadi ketua lingkungan atau apa begini. Itu pandangan-pandangan yang keliru. Lalu mutung. Nah, inilah firman ini. Dan ini sekaligus juga walaupun Damianus bukan saya pendampingnya, tapi saya mengatakan ini juga umatku. Umat paroki Kristus Raja dibuat refleksi untuk para fungsionaris yang masih akan memulai kerendahan hati, kejujuran. Salah boleh, tapi tidak boleh dendam, benci, punya pikiran jelek. Itulah yang Tuhan mau mengatakan. Lalu kemudian yang terakhir dalam ini, dia bukan muridku. Aku tegur dia memberikan. Yesus mengatakan, selama anak orang itu berbuat baik, sekalipun bukan Katolik, berbuat baik, dialah adalah orang yang betul juga diutus Allah untuk menjadi baik, membaiki orang lain. Jadi bukan karena merek Katolik lalu bisa berbuat sesuatu yang baik. Itulah fanatik. Ya kalau dia itu baik, jangan dilihat agamamu apa. Tidak begitu. Baik ya tetap baik. Itulah yang kedua. Maka marilah saudara sekalian, saya memang tidak pernah menjelaskan begini, tapi saya menekankan kelemahan-kelemahan manusia itu di mana. Dan apa yang bisa kita ubah supaya ada kerukunan, supaya ada kekompakan. Sehingga benar-benar kita bisa bersyukur bahwa kita boleh ambil bagian dalam tugas di paroki sebagai fungsionaris tanpa memandang tinggi rendahnya fungsi. Semua sama di mata Tuhan. Tapi kita perlu mengabdi dengan tulus. Hendaknya pokok-pokok pikiran ini akan mewarnai nanti ada
upacara singkat setelah misa, khususnya untuk wilayah Damianus maupun bagi umat yang hadir ini, untuk selalu mengkoreksi diri, untuk meningkatkan mutu kualitas hidup kita sebagai seorang Kristiani. Dan Ekaristi Kudus memberikan sumbernya, kekuatannya, supaya kita benar-benar selalu disucikan oleh Ekaristi Kudus yang kita terima setiap harinya. Tuhan memberkatinya. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami nyatakan hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudara-saudari, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pulanglah, perayaan Ekaristi telah selesai.